Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenankan saya Endang Sulistiawati. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 5 Gobuk Jatim saya dengan materi diseminasi pembelajaran Prezi Presentation. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja saya mulai bagaimana pembelajaran Prezi Presentation tersebut. Pertama kali, mohon maaf Bapak Ibu saya sampaikan sebelumnya, karena di sini mengingat jaringan internet tidak selalu jelas, tidak selalu bagus sinyalnya, sehingga di sini saya menggunakan PowerPoint untuk langkah awalnya. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah tugas 5 disimulasi pembelajaran Prezi Presentation oleh Endang Sulistiawati dari SMK Negeri 1 Blitar. Pertama kali Bapak Ibu harus membuka Google Chrome dulu. Pada Google Chrome ini tentu saja Bapak Ibu harus punya akun terlebih dahulu. Pada Google Chrome silakan Bapak Ibu ketik prezi.com. Setelah itu enter. Ketika kita sudah mengetik prezi.com, maka tampilan itu pada tampilan berikutnya akan ada tampilan Prezi, yaitu di sini ada produk, ada bisnis, ada education. Karena Bapak Ibu belum mempunyai aplikasi Prezi, maka Bapak Ibu harus mendownload lebih dulu. Silahkan Bapak Ibu pilih education. Kemudian setelah pilih education, Bapak Ibu tekan enter. Maka tunggu sebentar Bapak Ibu akan mempunyai tampilan berikutnya, yaitu ada tampilan dari education tadi untuk memberi tawaran try Prezi for free. Jadi Bapak Ibu melanjutkan untuk ngeklik Prezi for free di sini. Setelah Bapak Ibu klik Prezi for free, Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan seperti ini. Sehingga Bapak Ibu harus memilih untuk yang student dan educators, khususnya yang basic free. Bapak Ibu klik continue. Tunggu beberapa saat Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu nanti akan mendapatkan tampilan untuk memasukkan akun Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu harus menuliskan nama untuk aplikasi Prezi Bapak Ibu, dimulai dari nama pertamanya, kemudian nama belakang, kemudian email Bapak Ibu, jangan lupa passwordnya. Kemudian Bapak Ibu centang I'm not a robot. Setelah itu Bapak Ibu nanti akan ada kolom verify di sini, Bapak Ibu centang juga. Kemudian Bapak Ibu langsung continue. Tunggu beberapa saat, ini memang agak lama Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu nanti harus melihat jaringan internetnya di situ. Kalau lancar ya cepat, tetapi kalau tidak Bapak Ibu harus menunggu beberapa saat. Sehingga apabila Bapak Ibu nanti sudah masuk dalam link Prezi Presentation dari Google tadi,
maka Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan dari presentation seperti ini. Pada bagian depan, ini nanti Bapak Ibu mempunyai beberapa item seperti video, desain, kemudian presentation, ada library dan new folder. Sedangkan di bagian atas ini Bapak Ibu punya create from template, kemudian ada start from scratch, dan convert PowerPoint. Kemudian apabila Bapak Ibu sudah membuat semua presentation menggunakan Prezi, maka ini nanti akan tertera di all presentation. Baiklah Bapak Ibu, karena kita mau membuat presentation, kita akan mengambil presentation, kemudian create from template. Tunggu lagi, sesaat lagi. Akhirnya kita sudah mendapatkan banyak pilihan template di sini. Di sini ada beberapa kategori, ada general, ada sales, business, development, kemudian marketing, education, non-profit, HR and training, video template, and others, dan yang lain. Sehingga Bapak Ibu mungkin bisa mengambil education non-profit apabila Bapak Ibu memang ingin menggunakan template khusus education. Tetapi di sini saya mencoba menggunakan yang general karena gambarnya bisa tergolong secara umum. Silakan Bapak Ibu milih di antara sekian banyak template ini sekiranya mana yang Bapak Ibu suka, mana yang lebih menarik sehingga pembelajaran presentation ini nanti akan menjadi menarik juga untuk siswa. Suatu misal Bapak Ibu mengambil, kita ambil strategic planning. Bapak Ibu mengambil salah satu template. Kita use this template, kita tekan dulu, Bapak Ibu tuliskan di sini. Kita akan menuliskan misalnya untuk apa presentasi ini. Kita kasih judul dulu, ini judul filenya adalah katakanlah diisi kelas 11 KD 3.13. Ya, kita kasih judul filenya, kemudian untuk siapa presentasi ini digunakan untuk anyone on the web, jadi untuk semua orang. Continue. Bapak Ibu sudah memilih salah satu template yang ada pada Prezi presentation. Kita tunggu, kita akan mencoba masuk membuat presentasi di dalam Prezi. Ya, inilah tampilan dalam dari file kelas 11 KD 3.13. Bapak Ibu kenali di sini nanti kita harus melihat bahwa tampilan Prezi presentation ini serupa dengan PowerPoint. Hanya saja bedanya kalau PowerPoint yang biasanya kita gunakan itu offline, sedangkan Prezi ini kita harus menggunakannya secara online. Sehingga pada waktu membuatnya juga online, kemudian penyampaiannya pun juga online. Di sini ada beberapa item yang Bapak Ibu harus kenali. Di sini topik. Topik ini digunakan untuk menambahkan, di sini ada slide. Slide ini sama dengan bubble-bubble yang nampak pada overview. Apabila di sini bubble-nya hanya 4, maka slide-nya pun di sini hanya 4. Kegunaannya topik di sini digunakan untuk menambahkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu apabila ingin menambahkan slide atau menambahkan bubble, silahkan melalui topik di sini. Bapak Ibu bisa menambahkan. Kemudian apabila Bapak Ibu tidak menggunakan topik, Bapak Ibu juga bisa menambahkan lewat copy dari satu slide, kemudian kita paste. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakannya lewat slide juga. Kita tidak menggunakan paste, tetapi langsung kita menggunakan Ctrl V, karena untuk Prezi presentation ini tidak bisa menggunakan paste biasa. Nah, ini Bapak Ibu sudah mengcopy slide yang ada atau yang kita punya. Apabila Bapak Ibu menganggap bahwa pekerjaan ini tadi tidak jadi, ya Bapak Ibu tinggal mengundo saja sehingga pekerjaan Bapak Ibu akan kembali lagi sebelumnya. Apabila Bapak Ibu merasa bahwa template ini seharusnya, title ini seharusnya diletakkan di bagian atas, maka Bapak Ibu tinggal geser saja
di mana Bapak Ibu akan menempatkannya. Hal ini akan jauh lebih mudah Bapak Ibu, sehingga kita tidak harus menghapus kemudian membuat kembali. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita masuk pada teknis pembuatan materi di dalam presentation ini. Kembali ke bubble, di sini kita harus menulisnya lewat bubble ini. Pada materi bubble ini kita ada nomornya, ada 1 title, kemudian 2 ada update misalnya, ini sudah ada urutannya. Apabila Bapak Ibu merasa title ini seharusnya di urutan pertama, ya Bapak Ibu letakkan saja di pertama, karena urutan nomor 1 ini adalah urutan yang pertama. Sehingga urutan yang kedua, kita cari saja yang kedua dengan diurutkan. Misalnya nomor 1 ini urutannya pertama, Bapak Ibu tinggal memindahkan, mengurutkan. Kemudian yang nomor 2, yang nomor 5 seharusnya yang paling akhir, ya kita letakkan yang paling belakang. Ini adalah cara bagaimana Bapak Ibu tinggal meletakkan bubble-bubble itu sesuai dengan yang Bapak Ibu kehendaki. Mudah sekali bukan Bapak Ibu? Dan menarik tentunya. Kita bisa menata, misalnya di sini tinggal pindahkan saja satunya di sini, kemudian 2, kemudian 3-nya kita tinggal mencari. Di sini kita tata kembali, mungkin 3-nya kurang pas tempatnya, Bapak Ibu tinggal memindahkan saja. Kemudian yang 4, kita buat semanis mungkin tampilan-tampilan dari presentasi ini nanti. Kita akan mencoba menulis mulai dari yang bagian pertama, misalnya title, Bapak Ibu tinggal klik 2 saja, Bapak Ibu tinggal tulis materi dari KD 3.13, misalnya tentang request. Oke, ini adalah materi dari Bapak Ibu. Kemudian, ini sebagai title. Bapak Ibu, kalau ingin mengisi apa yang ada di dalam bubble ini, Bapak Ibu tinggal zoom aja. Di sini Bapak Ibu tinggal mengetik ulang isinya kira-kira untuk request ini apa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu untuk menuliskan request, misalnya untuk yang pertama ini, kita masukkan saja kinds of request. Kinds of request. Pada materi kinds of request ini, misalnya di sini nanti ada 2. Jadi yang pertama kita tuliskan saja formal request. Jadi kita pakai formal request. Kemudian yang kedua kita pakai informal request. Ya, oke. Apabila Bapak Ibu menginginkan bahwa kita perlu menambahkan keterangan di dalam bubble 1 seperti subtopik, Bapak Ibu tinggal tekan saja subtopik supaya muncul bubble berikutnya. Jadi Bapak Ibu tinggal tuliskan saja di sini yang pertama tadi adalah untuk formal request. Sedangkan isinya Bapak Ibu tinggal klik lagi. Oke, zoom. Apa yang terdiri dari formal request ini? Kalau tadi judulnya kita pakai formal request, maka Bapak Ibu tinggal menambahkan dengan siapa formal request itu digunakan. Misalnya yang pertama, orang yang berbicara ini adalah dari old, ini too old, jadi orang tua, sesama orang tua. Kemudian yang kedua, misalnya yang too old, jadi orang muda ke orang tua. Kemudian yang ketiga, khususnya pada newcomers, bagi orang yang baru kenal. Ya. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa zoom out karena pengisian materi sudah selesai. Apabila Bapak Ibu ingin menambahkan lagi keterangan, khususnya untuk yang informal, Bapak Ibu tinggal tambahkan subtopik. Di sini tinggal melanjutkan untuk yang informal. Ya, saya kira nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan dengan cara yang sama untuk langkah-langkah bubble berikutnya. Ya, kembali lagi Bapak Ibu. Pada materi yang pertama tadi, apabila Bapak Ibu merasa bubble di sini tidak diperlukan, Bapak Ibu tinggal kita blok saja, kemudian kita tekan delete,
maka bubble akan hilang dengan sendirinya. Ya. Berikutnya Bapak Ibu tinggal melanjutkan pada bubble yang kedua. Ini merupakan slide yang kedua, kemudian bubble yang ketiga, ini slide yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini adalah slide yang keempat, dan yang terakhir yang kelima. Sesuai dengan slide yang Bapak Ibu kehendaki. Apabila sudah selesai, maka Bapak Ibu tinggal melengkapi. Bapak Ibu bisa menambahkan di sini pada strategic planning ini Bapak Ibu bisa mengganti dengan misalnya di sini kasih aja sesuai dengan judulnya tadi. Oke. KD 3.13 tentang request. Oke. Kemudian di sini mungkin Bapak Ibu ingin menambahkan gambar, ya. Bapak Ibu juga bisa mengambil gambar ini secara offline. Jadi Bapak Ibu tinggal mengambil gambar. Misalnya Bapak Ibu punya gambar, tinggal dimasukkan di sini, kemudian nama, di sini Bapak Ibu tinggal mengganti nama Bapak Ibu, kemudian kapan slide ini atau file ini dibuat. Setelah selesai semuanya, Bapak Ibu bisa langsung tekan present, ini khusus untuk presentasi. Jadi Bapak Ibu langsung bisa menggunakan presentasi ini. Iya, di sini kind of request, berikutnya formal request isinya bagaimana, dan seterusnya. Ya. Apabila presentasi ini Bapak Ibu pada waktu membuat presentasi ini sudah selesai, maka Bapak Ibu bisa menyimpan file Bapak Ibu. Apabila belum, otomatis Bapak Ibu nanti juga bisa mengeditnya. Disimpan dulu dengan cara garis 3 di sebelah kiri, Bapak Ibu akan save. Kemudian Bapak Ibu nanti tunggu sesaat, Bapak Ibu bisa membuka kembali pada tunggu sesaat, di sini masih loading. Setelah itu Bapak Ibu bisa membuka My Presentation. Jadi silahkan Bapak Ibu buka kembali My Presentation Bapak Ibu, apakah yang Bapak Ibu buat tadi muncul atau ada. Ya, ini adalah file yang Bapak Ibu buat tadi. Sudah nampak pada semua presentation. Ya, ini yang kita buat. Tampilannya ada kelasnya, olehnya sudah jelas. Baiklah Bapak Ibu, akan saya sampaikan contoh yang sudah jadi. Jadi di sini nanti Bapak Ibu ada yang edit, maksudnya dari file Bapak Ibu bisa diedit. Kemudian di sini juga ada setting di sini adalah pengaturan. Di sini nanti apabila Bapak Ibu menghendaki untuk presentasi secara umum. Ya. Oke, Bapak Ibu bisa melihat tampilan apabila presentation Bapak Ibu sudah selesai. Ya, ini Bapak Ibu bisa melihat sama. Ini request juga materinya, Bapak Ibu bisa memasukkan gambar. Kemudian masuk pada kinds of ini, jenis-jenis. Sehingga setelah dari bubble yang besar, Bapak Ibu bisa masuk ke subtopik di dalamnya. Kemudian kembali lagi, masuk pada subtopik berikutnya. Ya. Akan menjadi manis apabila Bapak Ibu bisa memberikan tambahan-tambahan tampilan gambar. Ini pola. Ini contohnya sekaligus masuk dalam informasi atau paparan dari slide bubble tersebut. Ya, masing-masing sudah ada contoh sehingga di sini nanti akan jauh lebih jelas. Ya, di sini butuh adanya tugas juga, mungkin Bapak Ibu ya tugasnya satu apa, kemudian tugas 2, berikutnya tugas 3, dan tugas 4. Ya, oke. Di sini sehingga Bapak Ibu bisa dikatakan materi presentasi dengan menggunakan presi Bapak Ibu sudah lengkap. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan ada logo Jawa Timur, kemudian materinya dan nama. Baiklah Bapak Ibu, setelah
materi presentasi ini selesai, tugas berikutnya Bapak Ibu adalah bagaimana cara Bapak Ibu meng-share materi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sini tadi kita punya, misalnya ada materi yang kita punya di sini. Oke. Bapak Ibu bisa nge-share link. Nah, ini adalah perlu Bapak Ibu ketahui, link ini adalah link yang bisa Bapak Ibu share lewat WA sebagai materi pembelajaran pada KD-KD tersebut. KD-KD yang dikehendaki. Jadi dengan link ini Bapak Ibu bisa share lewat grup WA untuk anak-anak didik kita. Baiklah Bapak Ibu, demikian materi yang saya sampaikan pada kesempatan presentasi tugas 5 disimulasi Gobuk Jatim. Apabila tidak ada pertanyaan, kami sampaikan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, mengingat ini menggunakan media. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.